warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Komunikasi yang akan menjelaskan komunikasi organisasi dan komunikasi kelompok. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ramadhan Syafitri, NPM 2303110318. Dan saya Novita Fitriani, NPM 2303110304. Baiklah, langsung saja penjelasan berikut. Konsep dasar dan definisi. Komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi adalah dua level komunikasi yang saling berkaitan, namun memiliki fokus, struktur, dan tujuan yang berbeda. Secara garis besar, perbedaannya terletak pada komposisi jumlah orang dan kerangka aturan yang menaunginya. Pengertian dari komunikasi kelompok itu sendiri adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama, saling mengenal dan memandang diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Adapun karakteristik komunikasi kelompoknya yaitu mulai dari ukuran, biasanya kecil, di mana setiap anggota masih ada berinteraksi secara aktif dan mengenal satu sama lain. Yang kedua, identitas kolektif. Anggota masih merasa memiliki ketertarikan. Lalu yang ketiga, saling ketergantungan. Keberhasilan satu anggota seringkali bergantung pada kontribusi anggota lainnya. Lalu yang keempat, fokus utama, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, atau sekedar pemenuhan kebutuhan sosial. Sedangkan komunikasi organisasi jauh lebih kompleks karena melibatkan jaringan kelompok-kelompok kecil yang bekerja di bawah struktur formal untuk mencapai tujuan besar perusahaan atau institusi. Adapun karakteristik komunikasi organisasinya yaitu hierarki yang memiliki alur yang jelas, siapa melapor kepada siapa. Komunikasinya juga dibagi menjadi downward dari atasan ke bawahan, lalu upward dari bawahan ke atasan, lalu horizontal antar rekan sejawat atau departemen yang setingkat. Lalu formalitas seringkali diatur oleh peraturan tertulis, prosedur standar atau SOP, dan budaya organisasi. Lalu yang ketiga, jaringan komunikasi menggunakan kanal formal seperti email resmi dan memo, dan informal atau salenting di kantor. Lalu yang terakhir, tujuan, yaitu fokus pada produktivitas, efisiensi, dan keberlangsungan institusi dalam jangka panjang. Selanjutnya, slide kelima, komunikasi efektif dalam kelompok dan organisasi. Yang pertama, di sini ada visi dan tujuan. Dalam organisasi, setiap individu memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Komunikasi efektif yang penting untuk menerjemahkan visi besar organisasi menjadi target-target kecil yang dipahami oleh seluruh anggota. Ketika informasi tersampaikan dengan jelas, semua orang akan mendayung bidik ke arah yang sama, bukan ke arah masing-masing. Dan kedua, ada keamanan psikologis dan kepercayaan. Keterbukaan dalam komunikasi melahirkan rasa saling percaya atau trust. Ketika sebuah kelompok memiliki komunikasi yang sehat, anggota akan merasa aman secara psikologis untuk mengakui kesalahan, bertanya jika bingung, dan mengutarakan pendapat tanpa takut dihakimi atau dikritik secara negatif oleh atasan maupun rekan kerja. Kemudian yang ketiga, ada inovasi dan ide kreatif. Inovasi tidak akan lahir dalam lingkungan yang bungkam. Komunikasi efektif yang bersifat dua arah dan inklusif atau mendengar secara aktif merangsang anggota untuk berani menyampaikan ide-ide atau biasa disebut gila atau kreatif. Diskusi yang interaktif mematangkan ide-ide tersebut menjadi inovasi yang nyata bagi kemajuan organisasi. Kemudian selanjutnya yang keempat, memanajemen dan penyelesaian konflik. Gesekan atau perbedaan pendapat di dalam kerja tim adalah hal yang wajar. Namun, komunikasi yang efektif mencegah perbedaan pendapat tersebut berubah menjadi konflik personal yang merusak melalui dialog yang kepala dingin, empati, dan aktif listening. Masalah dapat diselesaikan dengan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Yang kelima, ada produktivitas dan efisiensi. Banyak waktu dan anggaran terbuang sia-sia hanya karena salah paham atau miscommunication. Misalnya, staf mengerjakan A, padahal tugasnya yang diberikan oleh manajer adalah tugas B. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya konfirmasi dan umpan balik atau feedback, memastikan setiap orang paham akan job desk-nya masing-masing sehingga meminimalisir kesalahan kerja.
Yang keenam, ada motivasi keterikatan. Karyawan yang sering diajak berkomunikasi dan didengarkan aspirasinya dan diberi apresiasi lewat komunikasi yang positif akan merasa dihargai. Hal ini secara psikologis meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan tingkat stres, dan membuat mereka lebih loyal terhadap organisasi. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif bukan sekedar tentang seberapa pintar seseorang berbicara, melainkan tentang seberapa baik pesan yang tersebut dipahami oleh bagaimana dampak emosional yang ditimbulkannya. Dalam organisasi, komunikasi efektif adalah jembatan yang mengubah potensi individu menjadi prestasi kolektif. Sekian penjelasan dari kami mengenai komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.